Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zarbutik Srikandi Rumah Jahit. Ini adalah abaya yang terbuat dari sari, bahan sari ya. Nanti kita buat videonya seperti ini, bagaimana cara pecah polanya. Ini terdiri dari polanya tuh pola dalam seperti ini dengan pola luar. Jadi dua lapis ya, seperti ini. Nah, bagaimana cara pecah polanya? Jangan di skip videonya agar kita lihat prosesnya sampai selesai. Dan yang sebelum menyimak selanjutnya, teman-teman, bagi yang berbagi video ini semoga bermanfaat, atau yang belum subscribe silakan subscribe dulu dan bunyikan lonceng ya. Mungkin ini saja, nanti kita prosesnya seperti apa, yuk kita simak. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kertas, kemudian penggaris seperti ini adalah penggaris miniatur ya. Seperti ini, terdiri dari 3 rangkaian. Lalu kemudian pulpen atau pensil. Nah, kemudian adalah langkah selanjutnya kita lipat. Untuk bagian depan kita lipat ya. Kita lipat seperti ini. Kertas yang bolongnya saya tidak ikut sertakan ya, jadi yang seperti ini aja. Nah, ini panjang bajunya adalah 130 sampai 135. Kemudian LD nya atau LB, kalau LD itu lebar dada, jika LB adalah lingkar badan. Nah, saya sudah dapat ya, ini untuk leher yang sudah dibahas video-video saya sebelumnya. Lalu kemudian turun ya, turunnya itu standarnya 3 sampai 4 cm ya untuk bahu. Lalu kemudian ini 5 ya ke bawah, dan ini 10. Nah, kita garis seperti ini. Nanti kita akan dapat lingkar badannya berapa ya. Setelah lingkar badan dapat, ini lingkar badannya 114, berarti dibagi 4 ya. Kalau lingkar rumusnya adalah dibagi 4. Jika lebar dada dibaginya 2 ya, seperti ini. Lalu kemudian dapat angka untuk kerung lengan atau kerung ketiak ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk bagian depannya ya. Saya berikan spidol agar lebih terang ya. Jadi ini leher, ini bahu, ini kerung ketiak. Nah, seperti ini. Ini lebar dada, ini lingkar badan. Nah, setelah jadi seperti ini, nanti kita gunakan penggaris ini ya. Kita garis untuk literaturnya seperti ini sampai panjang sisi. Biasanya panjang sisi antara 12 sampai 15 jika itu untuk abaya ya. Lalu kemudian ini kita keluarkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nanti kita tinggal sinkronisasikan antara bentuknya saja, dilandaikan. Nah, seperti ini ya. Jadi dia tidak patah. Lalu kemudian bawahnya kita gunting atau kita garis terlebih dahulu sebelum digunting. Ini naiknya kurang lebih
5-7 cm dari bawah ya. Kemudian kita gunting. Ini depannya kita double ya, kita double seperti ini. Nah, kita gunting. Nah, kita buat satu lagi ya, satu saja, tapi dia di sini bentuk ininya. Kenapa ini bentuknya landai seperti ini? Agar dia itu cantik jatuhnya. Nah, ini dari bahu masuk kurang lebih 5-6 cm ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kurang lebih. Kita arsir garisnya dulu. Nah, kita arsir garisnya ya. Jadi dia tidak putus di bagian sini. Nah, kita arsir seperti ini. Nah, kenapa? Nanti ini buat layer kedua. Nah, untuk yang ini kita cetak 2 kali ya. Ya, kita cetak 2 kali. Kita cetak 2 kali seperti ini, sama-sama ininya kita lipat bagian dalamnya, pinggirnya, lalu kemudian kita gunting sesuai dengan pola yang awal ini ya. Nah, karena ini miniatur, ini kecil ya. Jadi ini yang satu, ini pola depan ya, depan seperti ini. Jika dilebarkan, ini adalah depan ya. Nah, pola depan. Pola depan yang layar dalamnya. Kemudian yang layar kedua adalah yang kita arsir, ini kita gunting atau kita lipat terlebih dahulu agar dia seratnya itu utuh memanjang. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunting. Guntingnya dari sini kurang lebih 5-6 cm, dari sini kurang lebih 7-9 lah ya, dari ketiak. Jadi garisnya ini adalah garis lurus, tapi dia lurusnya tidak kaku ya. Nah, seperti ini. Kita beri tanda dulu yang ini seperti ini ya, ini garisnya. Untuk lehernya, ini bahu, ini ketiak. Agar kelihatan ya teman-teman, sahabat Zar. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kemudian ini garis ini ya, garis seperti ini kita polanya ya. Nah, polanya biar kelihatan. Nanti garis ini kita guntingnya ini kain sari yang ada motifnya. Saya contohkan kain sarinya seperti ini ya. Jadi seperti ini kain sarinya, kelihatan ya. Ini misalnya motifnya motif bawah seperti ini motif samping. Jadi nanti yang ada motifnya ini, yang ini diletakkan motifnya tuh seperti ini, yang ada garisnya ya, yang seperti ini misalnya. Ini satu lembar, seperti ini, hanya satu lembar saja ya. Nah, seperti ini. Pilih yang bawahnya, ini bagian ini nyambung. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini motifnya. Jadi bawahnya ya, bagian bawahnya ini
Kelihatan teman-teman? Nah, seperti ini ya. Kelihatan ya. Nah, setelah ini nanti digunting. Digunting, ya digunting. Setelah digunting, ini kan sudah jadi untuk bagian layarnya ya, layar yang pertama. Kalau yang ini ya, kita cari yang tidak bermotif. Yang seperti ini misalnya motifnya hanya 1 atau 2 saja. Nah, ini dilipat misalnya ya. Kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini ya. Nah, agar ini motifnya dia tuh searah dengan arah ini nih. Nah, misalnya seperti itu ya. Saya beri contoh saja. Nah, ini bisa seperti ini. Misalnya motif ininya harus ada di bagian dada misalnya ya. Jadi letakkan saja di dada misalnya biar dia kelihatan. Nah, kalau ini sudah dilipat 2 seperti ini ya. Boleh ininya hanya 1 saja polanya untuk sebelah aja, jadi 1/4 boleh, bisa seperti ini juga boleh. Kalau misalnya boleh tidak posisinya seperti ini agar seratnya sama misalnya seperti ini. Boleh, tapi biasanya dia serat jatuhnya itu tidak sama. Karena dia tidak di double seperti tadi misalnya ya. Nah, seperti ini. Agar sama tipsnya yang seperti tadi. Kalau ini serat ini ya. Dengan serat ini biasanya agar sama itu harus dilipat biar dia kelihatan. Jadi dilipat sistemnya kalau saya. Jadi seratnya itu kelihatan serat melebar atau memanjangnya kelihatan ya, seperti itu. Nah, setelah sudah, misalnya ini layar yang pertama ya. Ini kan yang pertama, yang nomor 1 lah saya bilang. Lalu kemudian layar yang keduanya ini. Jadi dia numpuk, di posisinya numpuk seperti ini, tapi dia adanya di pinggir. Nah, seperti ini. Jadi dia melandai ya. Melambai dan landai. Landai ini ininya tuh landai bentuknya. Tidak lurus. Ini sesungguhnya tidak lurus ya. Jadi ini sarinya pas pinggir sari dan bawahnya pas sambungan sari. Dan itu biasanya untuk bagian bawah kita gunting sedikit bagian sini dan ini dinaikkan. Biasanya saya gitu. Dan bagaimana cara menaikkannya itu sudah ada di link YouTube saya. Cari yang cara menaikkan pinggir engkol. Pinggir itu adalah pinggir kain atau motif kain yang harus ada posisinya di pinggir. Nah, bisa di samping seperti ini, bisa di bawah lalu dinaikkan. Itu caranya sudah ada di channel YouTube saya sebelumnya. Jadi simak untuk sahabat ZAR semuanya. Semoga pola atau pecah pola ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua agar memahami bagaimana cara pecah pola yang benar dan meletakkan ke serat yang benar. Seperti tadi ya teman-teman. Mungkin ini saja, nanti hasilnya kita lihat ya seperti apa. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya, jadi ini di pinggir kelihatan ya. Ini di pinggir sampai dia ke bawah. Jadi ini bawahnya ini kelihatan ya. Nah, bawahnya ini, bagian bawahnya ini nyambung, tetap nyambung, tidak putus. Nah, seperti ini nih. Nah, kelihatan kan? Nah, seperti ini. Lalu kemudian sampai sini. Dan ini ya, layarnya bawahnya itu ada posisinya seperti ini. Nah, jadi dia melambai dan satu layar kemudian yang satunya lagi dia ada motifnya tapi jarang-jarang. Tidak ada pinggirnya. Karena ini pinggirnya sudah full dengan bagian luar. Lalu kemudian bagian tangannya saya buat seperti ini juga. Lalu kemudian belakangnya itu polos saja karena dia memakai resleting. Nah, seperti ini. Ya.
Jadi posisinya ini yang mundur kurang lebih seperti ini ya, 5 sampai 6 cm. Ini ke sini 5 sampai 6 cm. Jadi di tengah-tengah atau bahu tengah. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Semoga terinspirasi untuk para penjahit semuanya. Salam dari saya, semoga sukses selalu dan menginspirasi untuk semua sahabat Zar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.